juga nih, Uni Rifa. Dikasih izin bertanya 3 atau boleh menjelaskan? Oh Pak iya, Lukas mau ngejelasin boleh. biasa. Sekali-sekali saya bertanya lah. Silakan Mumpung Pak Lukas. ada ustadz-ustadz di sini yang mungkin menguasai gitu. Tadi saya ingin bertanya perihal bahwa umat Kristen lah ya, umat Kristen itu mencuri kitab Yahudi. Nah, itu saya perlu tahu itu kira-kira dalilnya itu di mana. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Oke, pertanyaan saya sederhana-sederhana nggak apa-apa ya. Gitu aja. nggak apa-apa. Sederhananya Pak Lukas itu bermanfaat, insya Allah buat umat Kristen lainnya. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Yang kedua, Udah syahadat Pak Lukas emang? ah, Udah syahadat. kalau udah sahadat nama saya bukan Lukas dong. Enggak, Iya, iya, iya. terbiasa sama teman-teman dari Saudi, jadi ya kita ngobrol ya udah terbiasa jadinya. Masya Allah, lanjut. Yang kedua, banyak manuskrip Quran yang pernah ditemukan. Nah, ini yang mau saya tanya nih. Ini serius, saya memang nggak tahu juga. Manuskrip mana sekarang yang dipakai oleh Depak untuk dicetak ke dalam Quran yang diedarkan di Indonesia? Terus yang tiga ya, tiga pertanyaan ya. Yang ketiga, mengenai surah Al-Haqqah ayat 40 dengan At-Takwir ayat 19. Di situ Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innahu laqaulu rasulin karim. Itu dua-duanya ayatnya sama. Terus mana yang menjadi rasul di situ? Artinya utusan. Yang satu yang dimaksud dengan Jibril, yang satu yang dimaksud dengan baginda Rasulullah. Itu aja, Rifa, Ustadz Arif Ya. dan kawan-kawan. Mungkin kita bagi 3 pertanyaan ini untuk biar kerja semua. Pertanyaan pertama saya jawab, pertanyaan kedua Bang Jibril, pertanyaan ketiga Ustadz Alif. Boleh nggak Ustadz? Bang Jibril? Ya, mantap boleh. Ya, biar rata kan. Pertanyaan pertama saya yang jawab, insya Allah. Kenapa banyak diksi-diksi dari umat Islam mengatakan umat Kristen mencuri kitabnya orang Yahudi? Definisi mencuri ini kan mengambil tanpa pengetahuan, dan pengambilan ini tidak diinginkan. Itu mencuri artinya. Nah, kalau kita bicara definisi mencuri ini tepat tidak digunakan kepada orang Kristen, maka kita harus bertanya kepada orang yang tertuduh sebagai korban. Korbannya orang Yahudi, maka kita harus bertanya kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, apakah betul Taurat itu diberikan kepada orang di luar Israel? Maka mereka harus menjawab hal ini. Saya berteman dengan orang Yahudi, bahkan saya punya dalilnya menunjukkan bahwa tertulis Taurat itu diberikan kepada Bani Israel. Itu dulu yang harus dipahami. Ketika ada orang yang mengklaim bahwa Taurat itu diberikan kepada mereka, lalu mereka gunakan sebagai pondasi untuk iman mereka, itu boleh dikatakan sebagai pengambilan tanpa izin. Mungkin Pak Lukas, saya kasih dalil ya, karena yang ditanyakan Pak Lukas ini adalah dalil bahwa Taurat itu diberikan kepada orang Yahudi. Ya, mungkin nih dalam Ulangan pasal 33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ini ada kata milik, ini ada Bang Billy di bawah juga, kalau mau naikin boleh Ustaz Arif. Ulangan pasal 33 nomor 4, arti di sini menggunakan kata milik, walaupun mungkin nanti Pak Lukas mau mengkritisi bahasa Ibraninya. Ustaz Arif naikin Bang Billy di bawah sebagai orang yang mengimani kitab Torah. Udah aku jawab. Sudah ada yang jambak. Oke, siap. Bang Billy tinggal terima. Nah, jadi definisi mencuri ini sebenarnya relevan dengan sikap orang Yahudi yang tidak menerima bagaimana kemudian kitab itu diterjemahkan. Mereka tidak terima bagaimana kitab itu dipahami seperti yang berbeda dengan orang Yahudi. Maka diksi mencuri kitab Yahudi ini sebenarnya bisa dibenarkan Pak Lukas oleh kita sebagai orang yang menggunakan kaidah bahasa yang mudah dimengerti, kalau definisi itu adalah mengambil tanpa seizin, bahkan tidak diinginkan pengambilan itu, apalagi dalilnya sudah jelas. Itu yang pertama. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab Pak Lukas, dan yang relevan untuk menjawab ini kan Bang Billy. Kita tunggu Bang Billy untuk naik ke atas, tapi jawaban pertanyaan Pak Lukas yang kedua dijawab sama Bang Jibril terkait tentang
apa naskah mana yang dipakai dan dicetak sekarang ini. Mungkin begitu. Silakan Bang Jibril. Besarkan Bang Jibril, Ustadz Arif. Coba saya besarkan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi oke, saya tunjukin aja langsung catatan saya ya, Pak Lukas. Di sini saya bikin ada timeline. Di sini Rasulullah lahir 571. Di sini ayat pertama turun dan di sini beliau meninggal. Berarti memang mesti ada manuskrip Al-Quran yang ada turun waktu zaman Rasulullah masih hidup. Ya. Di sini kita bisa lihat kalau Pak Lukas cek ke sebentar theislamicAwareness.org. Di sini kita bisa ada Quranic manuskripnya. Habis itu di sini ada carbon dating. Ada beberapa manuskrip. Ini carbon datingnya itu berarti range perhitungannya ya, perhitungan pembusukan kertas Al-Qurannya. Ya. Di sini kita temukan ada beberapa salinan Al-Quran yang memang ini dari sahabat langsung. Ini kalau kita lihat, ini mid first century of Hijrah. That means 620. Habis itu, nih di sini ada akurasinya dan ini udah di carbon dating ya. Di carbon dating maksudnya udah dicek di lab. Di sini ditulis 578 ke 669 CE. Dengan kemungkinan 95%. Habis itu dan beberapa lagi sahabat-sahabat memang mencatatkan dan carbon datingnya semua ada di zaman Rasulullah. Jadi catatan-catatan sahabat ini semua di zaman Rasulullahnya. Nah, waktu tahun 632 di tahun 632 Rasulullah meninggal dan di bulan Desember 632 ada perang namanya Perang Yamamah. Di Perang Yamamah ini banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Akhirnya sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar, Umar ibnu Khattab, dan Uthman bin Affan. Dan ini bukan berbeda zaman ya. Uthman ini menantu Rasulullah langsung. Bukan beda zaman ya. Uthman mengumpulkan Al-Quran semua dan dijadikan kitab. Di sini kita bisa lihat. Di sini ada, ini monitornya kepanjangan, jadi saya mesti ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Di sini ada The Quran of Uthman at Tazakh, Samarkand, Uzbekistan from 2nd century of Hijrah. The Quran of Uthman at Topkapi Museum, Istanbul, Turkey from 1st and 2nd century of Hijrah. Ini ya, the extant folios contain more, jadi lebih dari 99% teks Al-Quran ada di sini. Dan ini ada beberapa kopi dan ada tersebar di beberapa negara. Tapi kita contohkan saja sekarang, ini yang ada di Tokapi Museum. Di sini, ini tetap ya, late first century of Hijrah. Bukan century pagan ya, tapi century Hijrah. Di sini lengkap, ini Bapak bisa lihat, ini sama nggak Pak? Pak Lukas. Pak Lukas. Iya ya. Iya, sama Yang saya tanya justru yang mana nih manuskripnya ada. Nah ini saya mau cocokin Al-Quran yang sekarang. Oh ya, oke. Ini sama ya. Oke, saya ngomong untuk yang 1800 saja, jadi nggak usah ke Pak Lukas. Jadi ini kopi langsung dari Uthman. Di sini ada 822 halaman. Saya bisa cek setiap surah. Nah, sekarang kalau saya cek Al-Quran tuh nggak ada Al-Quran Indonesia, Al-Quran Malaysia tuh nggak ada. Jadi Al-Quran itu satu seluruh dunia. Nah, saya cocokkan Al-Quran Uthman, menantu langsung, yang penghafal juga dengan Al-Quran yang kita pegang sekarang. Contoh aja kita ke surat pendek aja ya. Surat 110, 111, ini saya zoom. Habis itu kita buka di sini 110, 111. Nih, 110. Bismillahirrahmanirrahim. I, da, ja, anas,
Rullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Per huruf sekarang. Waro, aita, surat 110, kita ke 111 coba. 111. 111 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada 110 tadi, 111. Ini dari zaman Uthman yang notabene-nya menantu langsung, penghafal juga. Dan ini Al-Quran seluruh dunia sekarang. Jadi kalau memang ada yang menarasikan Al-Quran yang berbeda, kita langsung bisa ke, dan ini sekunder ya. Sekunder maksudnya di luar hafalan ya. Mudah-mudahan menjawab. Silakan Ustadz Alif untuk pertanyaan ketiganya. Enggak, pertanyaan saya itu justru manuskrip mana yang dipakai sekarang gitu loh. Itu tadi pertanyaannya Bang Jibril. Kalau data Bang Jibril tadi itu saya punya. Saya sudah lihat satu persatu itu. Semua manuskripnya dipakai Pak, karena semuanya satu. Oke. Karena ya. karena nggak ada perbedaan di itunya. Berarti semua Semuanya. manuskrip itu dipakai ya? Iya. Oke. Tergantung yang lengkap atau enggaknya aja. Iya, karena kalau tadi kita lihat teks itu kan dia nggak ada harokatnya gitu kan? Itu gundul kan? Arab gundul. Iya. Sementara kan yang sekarang itu sudah ada harokatnya gitu. Iya. Nah, itu tadi yang saya tanya. Tapi kan kita tetap bisa baca walaupun gundul, Pak. Oh iya, sama itu. Ibrani juga begitu, walaupun gundul Iya. bisa dibaca ya. Yes. Oke, berarti semua manuskrip itu dijadikan bahan acuan. Iya, betul Pak. Oke. Karena Al-Quran ini hukumnya mutawatir Pak. Jadi kalau ada 10 Al-Quran, habis itu tiba-tiba ada yang ke-11 dan agak lain, kita tetap pegang yang 10. Karena mutawatir, Al-Quran ini pengetahuan umum. Harus semua orang udah tahu. Mutawatir Pak. Oke, Bang Jibril, makasih. Siap. Silakan Ustaz Alif. Baik, terima kasih.